Jadi kita lagi OTW naik jembatan penyeberangan dan lokasi kita ada di sana tuh. Lagi naik JPO guys. Dikit lagi nyampe. Halo juga. Halo Bu, halo, salam pagi Bu. Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan kepada Ibu Tri dan juga teman-teman yang saya kasihi. Selamat pagi semuanya. Di sini saya bersama kawan-kawan saya, tidak sendirian. Ada Esri, ada Ilham, Reza. dan itu ada Laiwan. Laiwan kamu bisa videoin. Oke, jadi saya sekarang bersama Ibu Mulyati. Boleh perkenalan Bu terhadap diri Ibu? Mulyati. Oke, umur berapa Bu? Umur 50. Umur 50. Oke. Ini kira-kira berapa lama? Udah ada lah 3 tahun. 3 tahun lah. Ibu rezeki bersama siapa? Kalau boleh Sama tahu. suami sama anak-anak. Kalau boleh tahu anaknya ada berapa? Ada lah. Anaknya. Berarti ini satunya. Nah, ini yang kecil. Yang kecil. Iya. Kalau yang sisanya Bu, 5-nya? 5-nya ada 3. Sini ada 5. Tapi kasih. Oke, baik. Kalau untuk suami Ibu lagi bekerja ya? Iya. Kakak balik sehari kan ada 5. Oke, baik. Siap. Jadi pekerjaan suami Ibu itu tiap hari ngapain ya? Bikin sampah. Kenapa warga. Apa namanya. Dan apa aja lah. Kadang-kadang setemunya laut gitu. Ada yang dulu ya. Ada yang dulu ya. Kadang-kadang masak. Kalau dapat itu yang masak aja. Ada mau warung. Ya, kadang-kadang ada 30 sih. Nanti belum setengah. Nanti ada lauk sama makanya semuanya aja belikan uang ya karena BKU juga masih ada dapat dana. Kalau dia kan nggak bulanan, harian, ada yang ngasih. Kalau kadang-kadang 30, kadang-kadang 20. Karena ya hasilnya dari situ. Kalau ada yang kasih, ada yang ngasih beras. Ini kadang-kadang ada yang ngasih tembakau, terus kadang-kadang ada dari motor. Ya, masak lah. Itu aja. Rencananya paling ya roti nambuan. Anakku yang ada yang sekolah. SD. Oh, dia SD ya? SD kelas 6. Dia mau ngelatih kan tadinya kan dia mau ngelatih kelas 1. Nah, kemarin rencananya mau mulai pakai. Oh, bener. Iya. Selain pakai. Selain pakai mau enggak? Enggak apa. Lagi sekolah. Paling dia itu temennya dagang bensin di sana ngomong itu. Ya, anak-anak pulang pagi dapat datang dia aja. Kamu tuh enggak ini lah juga ketemunya ada kalau karena ini jangan ada kalau ada tempat tertentu ya. Oh iya. Berarti Bapak ini suami Ibu malah sebagai pencari nafkah yang utama ya? Iya, yang anak-anaknya saya yang nyari nafkah, gantian aja gitu. Harus ada yang manggil itu orang gitu. Saya jangan. Kalau lagi nggak ada yang manggil saya nggak kerja. Kami saya pesan itu ke tangga. Pada pemirsa itu lah orangnya cerewet. Oh, Dan sekarang apa nanti kamu beli ada nyori gitu. Ada kamu mau makanya. Ya selek baraja. Tapi saya nangis-nangis waktu kita juga begini itu kan gitu atas pulang pulang juga oke orang saya bohongin pakai apa sih dan ayamnya kan tak boleh tapi pakai orang tuh cerewet terus kan paling itu aja kerjaan saya kalau ada yang nyuruh sih harus saya mau
Kalau saya nggak ada yang manggil, saya nggak mau, nggak mau saya marahin. Udah, untung saya ada sini tiap hari sekarang mah. Dulu mah saya di sono aja di perkampungan itu nyari kerjaan gitu. Nah, kata kerja, tidak, saya di rumah aja masak, terus semangat kunci. Gitu. Ya, saya di kampung, anak saya di kampung satu lagi, dan abangnya. Jadi nggak ada adiknya. Itu mah ya mau lanjut nggak jadi lanjut waktu itu. Karena dia dari kampung mau ke sini, dari kampung nggak bisa, jalannya kampung. Dia bilang harus ini dulu katanya. Kamu ke negeri aja, ke swasta aja. Gitu. Sono katanya ke mana sekolahan Joshua katanya bilang gitu. Dia nggak mau, nggak pernah terima katanya. Kalau mau masuk kan yang perlu seragam, duitnya, apa nak biayanya lah. Apa sekali masuk kata teman saya kemarin tuh ngomong kata masuk 1.000 mau kata kalau mau masuk pak tidak masuk anak kami dari 1.000 dulu ya kalau nyari 1.000 itu dari mana nggak banyak tuh mau masuk kalau sama kata nggak usah nggak mau ya hanya ini doang nih kelas 6 yang lain-lain mah kelas 3 kelas 4 sama kelas 5 sudah berada berhenti. Udah kalau lo ya kamu orang kata bang orang di sekolah nggak mau. Oke, yang penting katanya saya udah bisa baca ini, nggak lagi goda-godain orang, katanya bilang gitu. Ya udah, gitu kalau kamu orang mau. Memang ya kalau sekolah kan ya dapat bantuan dari Jokowi ya, dapat apa namanya itu BLT, terus dapat dapat sama orang yang jalanin, pentingnya saya bisa baca mah. Ya udah baru baca. Ya, nggak mau lagi sekolah. Ya, tadi tuh pada kumpul lima-limanya. Saya cakap saya membantu dulu bapaknya. Ya, ya. Ada ada ini. Mereka kerja. Barang kita bulan-bulan. Karena ya orang ya ini begini-begini aja saya kalau pagi mah nggak ada kerjaan paling kalau mau yang ngerokin gelas aqua mas yang kakak ambil air di situ di NCK kalau air minum beli kalau dia kalau apa namanya air masak dari NCK dari itu cuci piring nah namanya kadang merah ambil aja kali diin di apa namanya disaring Disaring bu. iya Yang penting pendidikan itu penting ya. iya Berarti untuk perihal pendidikan akan dilanjutkan oleh Kak Ilham. Iya. Silakan Kak. Baik, di sini Ibu melanjutin pertanyaannya Ibu ya. Jadi kita mau melanjutkan pertanyaannya ini ke untuk sekarang kita bagian ke pendidikannya Ibu ya. Nah, kalau si anak ini kan kita sudah tahu tadi mau ambil paket tapi dia juga gak mau Ibu ya. Nah, untuk akses pendidikan di sini itu sebenarnya cukup mudah atau bagaimana Ibu? Ya, itulah payah gitu pendidikannya gitu. Saya apa namanya kalau untuk pendidikan mah saya tuh ya gimana ya nyarinya susah gitu. Mau nyari pendidikan apa gitu susah. Anakku mau kerja aja susah karena SD aja SMP aja nggak tamat gitu SD gitu ya semua nggak tamat itu sekolahnya pendidikannya jadi ya susah orang itu mau cari kerjaan apa gitu. Ya satu-satunya jalan mereka tuh mungutin botol-botol aqua tuh
apa namanya ikut kerja kalau diajakin teman-teman yang kerja di Tanah Abang Bukit apa namanya tuh manggulin barang gitu no tuh. Jadi namanya dia nggak sekolah, pendidikannya hanya kelas 5, nggak belum dapat ijazah, belum dapat apa-apa kan, boro-boro ijazah ibaratnya apa rapotnya aja masih kelas 5 gitu. Berarti Jadi, yang jadi kendalanya itu biaya Ibu ya? iya biaya Atau ada saya, yang lain lagi? iya biaya saya juga nggak ada gitu. Untuk makan aja, alhamdulillah lah setemunya gitu. Biaya apa namanya sekolah, untuk ngelanjutin sekolah lagi ya daripada untuk ngelanjutin sekolah untuk makan aja susah kami itu ibaratnya ya. Ya nggak susah-susah banget lah ibarat apa namanya untuk beli beras masuk liter 2 liter mah beli gitu. Tapi ya itu apa nama kadang-kadang kami tuh nggak makan semua tuh nggak makan, nggak masak, nggak apa, nggak ada duit tuh udah kata saya nggak ada duit udah pada nggak masak tuh. Ya kadang-kadang ya itu kata saya kalau ada Jumat berkah itu aja kadang-kadang pada ada yang ngasih nasi gitu. Ada yang ini ada yang ngasih itu dari seberang gitu. Tapi alhamdulillah sekarang masih sehat Ibu ya. Iya alhamdulillah lah saya sehat, alhamdulillah saya Cuman sehat. untuk Hanya- fasilitas kesehatan itu sendiri apakah mudah terjangkau atau tidak Ibu? Ya terjangkau itulah, suami saya tuh lagi sakit itu, badannya gede, tadinya badannya kecil kayak anak sekarang badannya nih gede nih semua nih badannya badan gede gitu. Tapi saya bawa ke rumah sakit ya nggak mau dianya. Ya saya punya BPJS, saya punya, kakak saya punya, komplit saya biarpun di sini juga saya KTP punya, kakak punya, kameran di sini pada punya semua. BPJS saya punya semua anak-anak saya, tapi ya itu enggak, suami saya kalau saya ajak ke rumah sakit nggak mau. Kenapa nggak? Takut katanya bilang gitu. Dulu pernah dia cabut gigi ke rumah sakit puskesmas sih. Iya. Ayo Pak kata saya ke puskesmas aja daripada gigi mau bengkak. Kalau saya ajak ke puskesmas tuh dicabut tuh, dari situ dia nggak mau lagi ke puskesmas, nggak katanya. Saya nggak mau lagi berobat ini. Kemarin tuh diajak lagi sama anaknya, sama mantunya ya sakit kan dia parah tuh, kakinya bengkak-bengkak, bawa ke itu klinik Roxy. Nah tuh saya nggak mau disuntik, enggak disuntik, katanya dikasih obat, dikasih surat itu apa namanya tuh apa itu rujukan, suruh ke rumah sakit gede, dia nggak mau. Ya itu katanya kasihan anak-anak saya nanti di sini mau makan apa, saya nggak kerja mah katanya gitu. Ya anak-anaknya pada ya gampang Pak, yang penting bapak baik, kakinya bengkak tuh waktu itu nggak bisa jalan, nggak bisa ini. Sayanya kan di kampung, saya ngurusin mak saya di kampung, di Sumatera, Lampung, saya orang Lampung. Nah saya di sono, suami saya di sini sama anak saya. Dari bel suruh ke sini, memangnya lagi sakit. Dia udah dibawa ke rumah sakit juga nggak mau ya, punya BPJS, punya KTP, punya apa namanya obat apa kakak. Udah takut juga Ibu ya. Udah takut juga, udah trauma, dia enggak katanya bilang nggak mau. Oke. Baik, untuk sesi pendidikan dan kesehatannya sudah dibahas di sini dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin Ibu ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya saya pengen nanya. Tadi kan kita udah bahas soal kesehatan. Jadi kalau misalnya keluarga ibu ada yang sakit, biasanya ke rumah sakit atau klinik ya? Kadang-kadang ke klinik saya. Kecuali suami ibu. Kalau misalnya ke klinik itu, ibu merasa mendapatkan fasilitas kesehatan yang adil nggak? Ya adil lah. Tuh kasih obatnya, kasih segala macamnya. Berarti nggak ada diskriminasi? Enggak. Tapi ya ke rumah sakit, kalau ke rumah sakit kan itu bayar. Oh. Bayar. Ada bantuan gitu nggak? Potongan? Enggak. Ya bayar harga rumah sakit
45 ya 45, dia mintanya 50 ya 50 gitu ke kamera. Untuk kalau periksa di situ di Roxy, terus klinik Roxy tiap hari di situ. Kalau anak kami sakit ke situ di 40 50 ngeliat penyakitnya gitu. Waktu bapaknya waktu itu 50, namanya kakinya bengkak-bengkak gitu. Ya kalau ke puskesmas Amerang tuh, kalau ke puskesmas RT berapa nggak diterima. Oh, Nih mamanya saya RT 4, memang saya RT 4, RT 4 di situ RT 5 atau Jatipulo Kota Bambu nggak bisa ke Kota Bambu, Jatipulo ke Kota Bambu nggak bisa gitu. itu karena ada alasannya, karena ada pandangan tertentu terhadap RT itu atau gimana? Mungkin saya nggak tahu juga, namanya kan puskesmasnya lain-lain. Berarti nggak semuanya diterima? Enggak. Apa namanya, kalau Jatipulo, kalau Jatipulo sono. Nah, kalau Kota Bambu sini dekat sekolahan gitu. Nah, maksud saya yang deket gitu, puskesmas yang dekat sini, tapi nggak terima. Oh, Katanya harus ke puskesmas Kota Bambu, ke Jatipulo. tapi keluarga ibu sendiri pernah mengalami? Ya pernah, saya waktu itu pas anak saya sakit parah kalau nggak salah itu, masih kecil-kecil lah, kecil parah nggak bisa jalan. Saya bawa ke situ, saya domelin sama anak sakit ya, domelin. Ibu kenapa ke sini? Ke Jatipulo. Ya udah nih saya kasih rujukan Jatipulo ya. Nah, Jatipulo saya kan RT saya RT 4 ya, dan kamera tuh RT-nya RT 4, tapi situ RT-nya pasar. Nah, katanya di sini gitu. Ya, apa namanya, kalau ke puskesmas harus puskesmas Jatipulo gitu. Nggak boleh ke ini Kota Bambu. Apalagi kadang-kadang ya kamera kalau sakit-sakit ya kadang-kadang ke sono. Kalau sono cocok ke sono aja. Kadang-kadang ke sono, ke klinik di Kebon Jahe. Ya, lebih mahal lagi di Kebon Jahe kliniknya. Kadang-kadang 80, 90. Ya. Tapi ya mak itu langsung baik itu anaknya kalau sakit tuh. Langsung 2 hari 3 hari udah baik. Enggak seminggu 2 minggu kadang-kadang. Ya, palingnya anak-anak tuh sakitnya panas, demam itu tinggi. Ya namanya tempat beginian lah tidurnya. Nah, namanya ketemu makan, alhamdulillah. Ya kalau berobatnya memang ke klinik saya. Klinik, puskesmas Jatipulo, semua kami orang tuh ke situ. Ya, kalau ke puskesmas kan kagak bayar, kalau klinik kan bayar. Kalau klinik mah kan ya pengen cepet aja gitu ke klinik, langsung dapat obat langsung bayar, udah nggak ngantri-ngantri. Kalau di puskesmas kan kadang-kadang lama ngantri, dapat kupon dulu nomor berapa urutan berapa gitu, kesian. Kalau klinik kan enggak, klinik mah kita daftar terus langsung masuk ya, langsung ditanganin gitu. Itu menurut kamera kalau kadang-kadang jarang ke puskesmas, paling ke klinik. Kalau ada di klinik ya enggak, paling sekitar 50 45 gitu melihat penyakitnya gitu. Itu aja. Kalau gitu, kalau dari segi tetangga gitu, ada ibu tuh sering kayak berinteraksi sama tetangga gitu nggak? Ya sering lah, anak-anaknya tetangga kalau lagi pada sakit gitu ya, pada parah gitu ya, kamera bantu-bantu bawa ke rumah sakit, bawa. Di sini sering ada juga yang nggak panjang umur gitu ya, meninggal, paling bentain selawatan di sono pasar bisa. Antara tetangga gitu ada kayak perbedaan latar belakang gitu nggak? Ada yang sirik, ada yang ini nanti kalau wawancaran gini ya, ke saya kadang-kadang
lu nggak ngajak-ngajak, bukannya nggak ngajak-ngajak kan orang kalau diajakin dia ada nih pengennya taunya harus dapat imbalannya gitu. Kalau saya mah enggak, saya udah 2 kali ini diwawancarain. Dulu di Indosiar saya bukan Indosiar. Bukan. Trans 7 ke sini saya. Trans 7 tuh saya diwawancarain, rame dimasukin diliput saya sama Trans 7. Pernah saya orang-orang pada ngomong, kamu mul katanya mau-mauan aja diliput. Alah hanya diajakin ngomong aja, kata saya bilang, mau kena apa sih, kata saya bilang gitu. Kalian sini ada, yang dengki ada. Saya emang nggak pernah kumpul-kumpul tuh. Dimarahin suami saya. Ini siapa mending kumpul-kumpul sama anak saya berlima. Udah. Nah, kalau kumpul-kumpul gitu jadi mulut bertengkar. Salah paham kita ngomong salah paham bertengkar. Mending saya sendirian aja di sini. Paling kalau panas turun saya ke bawah situ. Jadi abang ke kebun tuh, udah duduk aja di situ sama mantu saya, sama cucu saya. Nggak pernah saya ngobrol. Orang mau lagu apa bodo amat kalau saya. Jangan nyenggol saya. Urusan saya jangan dikucik gitu. Karena begitu orang sini kalau tanggapan gitu nih. Kalau udah kamu nggak ngajak-ngajak tuh, katanya nggak manggil-manggil ada apa-apa. Kayak kemarinnya itu ya, ada orang emang sih ada orang ngebagi-bagi duit ya di sini. Satu amplop tuh memang isinya nggak lumayan lah, cepet. Nah dia itu nggak dipanggil. Marah-marah, pengen orang ini mah katanya ada apa-apa, nggak pernah manggil-manggil. Nah, saya emang nggak tahu ada apa-apa, katanya itu orang mah panggil katanya bilang gitu. Kan namanya rame, ya yang bagi-bagiin kan rame kemarin ini. Alhamdulillah lah, ada yang bagi-bagiin, ada ini, ada marah-marah, pada nggak membangun-bangunin gitu. Ya ngapain kalau ada orang begitu rame-rame ya udah kumpul aja. Ini tadi rame-rame udah pada kumpul rame. Kemarin ditanya-tanya kagak ada yang mau ibaratnya. Udah pergi baru nanya ada apaan mahasiswa kesini. Ya nanya kata saya bilang gitu. Ini katanya ngobrol-ngobrol aja kata saya gitu. Kagak ada apa, enggak ada apa-apa, segituin aja. Kadang saya mah mau aja diajakin ngobrol kalau itu sama mahasiswa kayak waktu itu sama Trans 7. Ada bapak-bapak nanya ya saya jawab. Kadang orangnya udah ketakutan duluan. Orang sini mah orangnya pengen tahu urusan, tapi urusan dia nggak mau di ini, nggak mau ngerti gitu. Kalau dia begitu orang sini mah nggak ini neng apa namanya, kalau ada kumpul kalau nggak diajak gitu nggak ditanya kita gitu. Ya saya mah ya namanya orang diajakin ngobrol ya ngobrol aja, ngobrolin apa ngobrol tentang nasib kok jadi begini amat gitu. Ya semau saya lah mau ngobrol kan mau enggak, tapi daripada ngobrol sama kamu orang tuh kata orang itu coba kalau ada yang sakit orang biarin aja, bilangin aja bawa aja ke rumah sakit puskesmas kayak apa ya ada juga orang sini kalau sakit gitu ya dibawa sama orang sini ke rumah sakit klinik gitu. Ada juga orang yang hatinya ngajak ke rumah sakit dia ada banyak sini nih, banyak yang orang merantau, orang dari mana ngobrolnya ke sini semua. Itu kayak itu tuh yang di situ tuh duduk itu orang memang orangnya rada tapi ditaruhnya di sini ngerti dia segala macam
Nah itu orangnya nggak mau ngomong, diem aja. Kalau ada nasi baru karena memang ada nasi pada lari semua nasi ngambil gitu. Kayak kemarin sore hujan-hujan ada nasi pada minta nasi kue kadang-kadang ya kamera itu kalau lagi nggak ada yang ngasih ya nggak ada. Kadang itu nggak masak gitu, saya juga nggak masak, nggak apa. Saya kalau masak seliter setengah tahu sendiri 12.000 seliter, kadang-kadang 18.000, belum beli lauknya, belum beli apanya. Itu 50.000 mah nggak ini deh, nggak kemana-mana. Itu beli beras aja sama cabai bawang aja udah tahuan. Belum beli lauknya, kalau tempe tahu. Kalau ke pasar ya nama orang pasar kan kenal sama saya. Ini Mbak Mul katanya mau goreng tahu mah. Nggak ada duitnya, ini bawa aja katanya. Karena dikasih orang pasar bawa deh. Mereka nggak ini lah apa namanya. Kalau itu kadang-kadang saya masak seliter setengah sampai malam itu aja. Kadang-kadang sampai siang udah habis gitu. Yang namanya anaknya laki-laki semua neng, laki-laki semua nggak kerja, susah nyari kerjaan, namanya dia pendidikan yang nggak ada, hanya SD. Coba kalau tamat mungkin dia kerja gitu. Itu saya pusing kalau dia orang tuh nggak kerja. Saya kadang-kadangnya diajakin temennya kerja, ya dapatlah duit, nasi maknya entah 50, entah 30 nasi. Saya terima ya namanya murah, 2 liter, 3 liter, dan untuk masak 3 hari. Kayak gitu aja. Berarti buat hubungan sama tetangga tuh kayak gak sampai deket-deket Enggak, banget, tapi ya kalau gitu. misalnya ada yang sakit gitu Iya. saling bantu. Iya, Cuman saling bantu. kadang ada ketegangan gitu ya kalau misalnya soal Iya. yang wawancara. Iya gitu. Nah kalau lagi sakit parah mana udah pusing sama orang tua. Pernah ada yang meninggal di sini, ada orang merantau ya, KTP nggak punya kan susah. Akhirnya ada yang itu polisi datang, dibawa polisi itu aja. Makanya saya goblok ya neng, tapi saya bilangin anak-anak saya harus kita punya KTP, apa namanya, bikin kakak. Tadinya suami saya, ayo Pak, kata saya bikin kakak, bikin KTP. Katanya mau ngapain bikin, takutnya ada apa-apa, kata saya bilang. Ya akhirnya suka mau ya bikin KTP kakak, BPJS. Alhamdulillah neng saya punya semua gitu. Kalau udah sakit apa-apa kan enak gitu. Ya berobat ya ke rumah sakit gede ya nggak bayar gitu, dibantu itu aja. Saya kadang-kadang itulah anak saya yang parah, yang satu kadang-kadang sakit kejang-kejang, yang nomor 4 sering banget dia mau ke rumah sakit tuh, kejang-kejang nggak tahu. Untung udah ada BPJS. Iya, untung ada BPJS gitu. Ya, itulah. Dan yang memang BPJS itu saya andelin BPJS. Kita kalau lagi nggak ada duit nih, kalau ada duit mah ya nggak ngomong deh. Sekarang untung ada bantuan gitu ya dari presiden, dari itu. Ya kamera tuh bisa temunya aja gitu kalau itu. Kalau kena mau makan, mau apa, mau mandi bayar neng 2.000. MCK ambil air pakai galon itu 1.000. Tuh, kalau air galon rumah tangga saya sama anak saya itu. Nah, baju aja kadang-kadang ya dikasih sama orang sedang, baju apa celana gitu. Kalau masih layak dipakai, kami orang pakai. Kalau lagi nggak layak dipakai ya kami orang buang gitu. Nah, orang-orang kadang-kadang yang ngasih ya layak kadang-kadang. Ini pakai untuk anak-anaknya.
kan laki semua kan dia. Alhamdulillah. Nah, kalau soal makanan mah ya kadang-kadang ya dari orang lewat, kadang-kadang ngasih orang lewat kasih makanan, kasih duit. Ya, Oke, terima kasih Ibu karena udah melakukan wawancara dengan kami. ya, Terima kasih karena udah mau diajak ngobrol sama kami. iya, Semangat terus Ibu. iya. Halo Bu, selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Mina. Ibu Mina. Oh, perkenalkan nama saya Leonard Bu. Iya. Ada bersama dengan Ashley, Valdi, Ilham, ada Laiza, ada Laiwan juga Bu di situ Bu. Kita bersama-sama Bu di sini. Ya, kita izin untuk mewawancarai Ibu ya Bu. Ya, jadi Oke, baik. Jadi di sini mulai dari teman saya dulu Bu akan mewawancarai Ibu. Kemudian nanti ya kita akan mewawancarai Ibu juga seperti itu. Silakan Ashley. Pertama, saya pengen nanya, untuk pengeluaran sehari-hari Ibu untuk makanan tempat tinggal itu kira-kira Ibu biasanya ngaturnya gimana? Ya, kadang-kadang nggak masak ya Neng. Beli aja 10.000, 10.000, 3 orang, 4 orang 10.000, 10.000 udah. Sampai sore nggak ada lagi dimakan mah. Gitu. Oke. Iya. Terus kesulitan terbesar yang Ibu hadapi itu apa sehari-hari? Kesulitan terbesar? Kesulitan nggak punya gitu ya. Nggak kayak tantangan aja dalam sehari-hari, misalnya beli makanannya tempatnya jauh gitu. Enggak, di sini dekat. Kadang-kadang makanan yang 1.000, ya kadang-kadang air yang 2.000. Ya kalau emak sampai sore dapat nasi, udah punya duit ya beli nasi, nggak punya duit ya enggak sampai malam. Tapi tahan Bisa kan? Ya kadang-kadang perutnya sakit, tahan habis mau minta ke siapa, ya. Kita minta kan malu sama yang dapat. Terus pekerjaan Ibu sekarang tuh gimana dan cari pendapatan? Kadang-kadang nyapu jalanan ini, sama di warung bantu-bantu. Kadang-kadang dikasih 10.000, 12.000. Gitu. Anak emak pada mungut yang jualan, ada yang jualan tisu, kadang-kadang laku, kadang-kadang kagak. Yang satu parkir liar, paling dapat 15.000. Oh, berarti Ibu cuma biayain diri sendiri ya? Enggak, anak emak itu Oh, ada kalau anak dapat juga? dikasih gitu nih. Oh. Emak nih 2.000, emak nih 15 gitu kasih emak. Oh. Dia doang yang ngasih udah. Jadi, kalau ada 20 kasih 20. Ntar dimakan bareng lagi begitu, Neng. Kadang-kadang sebungkus bertiga nih kalau nggak ada bener mah. Iya. Kalau nggak ada berarti tahan bareng-bareng. Iya, Gitu. kan bareng-bareng sama anak emak yang 3. 4 orang emak gitu. Tapi mereka nggak protes gitu ya? Enggak, diem aja. Kalau lapar ya udah diem aja. Udah diem aja, jangan utang-utang. Utang ntar jadi pikiran ya, Neng. Iya. Kadang-kadang mah suka nangis. Terus anak-anak Ibu juga Iya sama. bareng-bareng gitu? Iya, nyari-nyari begitu. Ya dapatnya cuma nggak gede, Neng. Enggak, dapatnya segitu lah. Jadi kayak nyari buat makanan harinya Ini aja banget gitu. seminggu sekali nih, paling dapat 70 nih. Oh. Seminggu nih, nyarinya tiap hari. Ntar emak kan punya kompor, beli minyak tanah. Ntar kita beli beras nih, liter kan beras sekarang 12.000, 13.000. Jadi untuk kayak makanan besok belum tentu bisa dapat gitu ya? Iya, ya nunggu anak saya ngasih entah kalau 20 udah 15 gitu. Ntar mak mana lagi dia minta lagi dia sama saya. Goceng dia, Pak, ya kasih ke saya. Habis mau minta sama siapa? Kalau gitu selanjutnya teman saya bakal nanyain soal pendidikan. Ikan ya. Baik Ibu, kita lanjut Ya. ke sesi selanjutnya Ibu ya. Iya. Izin saya mau bertanya, kalau untuk anak Ibu sendiri sekarang lagi menempuh pendidikan apa Ibu? Pendidikan. Iya. Pendidikan siapa kalau anak masih emang kagak sekolah. Oh, kagak. Kadang sekolah sama sekali, kita huruf. Iya. Itu kesulitannya karena adanya kesulitan akses atau biayanya yang kurang cukupnya bagaimana? Ya, itu dari biayanya. Karena dari dulu nih emak dari punya anak 1 sampai punya anak banyak begini aja. Nggak bisa cari uang, habis cari uang apa? Berarti anak sekarang udah cari kerja sendiri. Ya kerjanya ya kerja gitu ya, nggak ada gaji ya, jualan tisu.
mungut, dia parkir liar kalau ada yang nyuruh begitu. Iya. Udah begitu. Kalau untuk sekolah deket-deket sini paling deket sekolah apa itu? Ini TK ada, SD ada, Iya. SMP ada. Tapi untuk fasilitasnya mereka sudah cukup memadai atau enggak? Enggak deh. Iya, iya. Iya, enggak. Cuman tetap aja biayanya kurang bisa kesampaian ibu ya. Mama dulu gak ada biaya, anak mah udah gede apalagi ya. Kalau pasti ada yang kecil ini ya pasti ya nyekolahin Iya. ya. Kan udah besar umurnya udah berapa? Udah 30-an. Iya. Udah 40-an yang laki-laki itu ada ruban. Itu yang paling tua. Iya. Tapi untuk anaknya yang lain, cucu maksudnya ibu. Cucu cucu ya ada dua. Ya, cucu ya begitu aja nih. Yang Belum. kekurangan juga. Tapi sekolah dia sekolah. Disekolahin sama ibunya. Ada yang saya buta huruf, yang penting anak saya sekolah begitu. Iya. Cuman Alhamdulillah, adik-adiknya Ibu, ya. anak mak cuma nggak ada yang sekolah. Dia juga pun nggak sekolah. Tapi untuk sekarang alhamdulillah masih sehat ibu ya. Sehat, cuman mak kalau lagi sakit nih kan orang ada sakit parah ya. Iya. Kan ke rumah sakit aja bingung minumnya obat warung saya. Iya, entar besok obat warung lagi gitu. Itu kenapa nggak mau ke rumah sakit ibu kan ada ibunya ada BPJS ibu ya? Punya, cuma ke Kismas kemarin kayaknya di mana ya tinggal mempan gitu. Nggak mempan. Mempanan obat warung gitu. Berarti yang dari puskesmasnya kurang efektif ya bu ya. Tapi BPJS sudah dari kapan nih bu? Jalan 2 tahun, Oh, tapi nggak dapat. Mak pengen dapat gituan kayak orang-orang gitu ya, lansia ya. oh yang lansia itu. Iya, tapi nggak dapat, Oh. nggak dapat. Emang itu ada persyaratannya atau bagaimana ibu? Enggak ada persyaratan, bilangnya dari umur aja gitu, 60 lebih. Tapi saya udah ke kelurahan, tapi katanya belum ada gitu. Oke. Kadang-kadang nih emak anak sakit nih yang lagi ada pusing pas panggil deh jangan makrok apa. Ya kadang-kadang kita punya duit beli bintang 7 atau beli apa ya. Kan kalau ada. Oh Dan iya. kalau utang warung kita diomelin begitu. Yang ada Iya. yang ada yang di warung ibu ya. Oke. Baik ibu, terima kasih bu ya udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mungkin akan dilanjutkan sama teman kami. Terima kasih bu. Oke Bu, berikutnya saya mau nanya Bu, ada 3 pertanyaan Bu dari saya Bu. Iya. Kira-kira dari Ibu sendiri, Ibu merasa mendapat pelayanan yang adil gak Bu di puskesmas atau rumah sakit? Ada. Ada. Ibu berarti ada BPJS Bu? Ada kan baru bulan lama mau bikin. Oh, Baru jalan 2 tahun. berarti udah bikin ya Bu? Oh, Iya. oke. Ibu Semuanya merasakan, udah pada punya. oh udah pada punya sini? Iya, Oh, punya. oke. Iya. Oke, Ibu merasakan manfaatnya gak Bu dari BPJS itu Bu? Tapi emak kalau takut malas aja deh kesana namanya takut gitu ya. Oh iya iya. Iya. Kadang-kadang kalau punya duit ya gimana minum daun warung aja mak. Iya. Iya. Oh. Tiap hari minum daun warung mulu. Oh. Kalau mau ke rumah sakit banyak ketakutan, ada takut. Oh, takut dokter ya? Iya, benar. Takut diomelin. Tapi Ibu merasa bahwa BPJS itu berguna nggak sih Bu buat Ibu Bu? Ini berguna ya. Berguna ya? Berarti benar-benar sangat efektif ya Bu? Oh. Oke, baik. Jadi kan kalau ada penyakit yang berat-berat kita Iya. bisa Oh, ke rumah sakit yang besar. Entah iya. penyakit apa gitu ya. Tapi Bu pernah memanfaatkannya nggak Bu BPJS itu atau belum pernah Bu? Pernah dijalanin? Oh, memanfaatkannya Bu, kayak menggunakannya Bu? Pernah Ibu gunakan nggak Bu untuk kayak Iya. berobat? Oh pernah? Ke Kismas ibu. Oh puskesmas? Oh, Kan lapor ke Kismas dulu. oke. Kalau kita pergi gitu, biar kita sakit gimana kalau nggak ke Kismas dulu nggak bisa. Iya. Oh, Iya, oke. Iya, siap. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana hubungan Ibu dengan tetangga dari latar belakang budaya yang berbeda Bu? Jadi hubungan Ibu sama yang kawan-kawan Ibu di dalam sana itu lumayan kuat gak Bu? Ya sama-sama Jang. Oh, Kalau emak kalau punya dia yang saya kasih ya. saya berbagi ya Bu berarti Bu? Iya saya sering nolong pun sering saya. Ah, Tapi saya kalau nggak punya sendiri gimana ya nggak Iya. ada gantian. oh, Kalau nggak punya duit nih ya kasih 10.000. Tapi emak kalau nggak punya ya biarin deh nggak apa-apa. Baik masih orang yang mana juga kasih. iya. Jangan di ujung sono. Iya. Teori katanya gedenya 10 ya. Iya. Iya mama dan Oh. nyampe 10.000 ini kepindah mau jadi saya kasih. Benar. Iya. Kalau ibu nggak percaya Allah yang tahu ya. Iya, Bu. Iya, saya percaya Bu. Iya. Iyalah.
Kita harus berbuat baik Bu, ya kan? Iya. Berkah Bu bagi kita. Baik kita di sana ya. Ya benar. Berarti kalau di daerah sini pernah ada acara gitu nggak Bu? Kayak ibu sama tangga buat acara bareng Dulu gitu? ada. Dulu ada. Sekarang nggak ada. Oh. Dulu ada. Acaranya kayak gimana tuh Bu dulu? Ya caranya kayak begini, kita ditanya-tanya. Oh, oke, baik. Ntar dikasih apa beras, ntar dikasih apa nggak tahu dah gitu ya. Hah. Gitu. Kayak gini sama. Oh. Dari kampus juga sama. Sekarang udah ada 3 tahun kali nggak datang. Tapi kalau ibu sendiri Bu sama tetangga ibu pernah kayak ngobrol gitu Bu? Sering ngobrol gitu nggak Bu? Ya ngobrol, cuman kita kalau kebanyakan ngobrol nanti kan jadi pada berantem ya. Oh. Jangan terlalu ini bener. Oh, Ya, oke. namanya kan kita godaan setan kan nggak tahu ya, ntar Betul. kita ribut ya. Eh, Dengan biasa aja. Oke, Ya Mbak, oke. kalau udah digubuk aja. iya. Warung duduk ke warung. Kalau jajan es apa Iya. gitu ya kalau Iya. punya duit. Tapi pernah nggak Bu kayak di sini kayak berantem gitu Bu atau gimana Bu? Atau sejauh ini aman Bu? Berantem gimana gitu. Kayak perselisihan Bu, pernah nggak Bu? Enggak, paling mulut ya kalau tadinya kita omongan eslek, Oh. ya nyaut-menyaut lah. Oh, tapi sampai ngamain sampai pukul-pukulan nggak Bu? Enggak. Oh, Kalau oke. pukul-pukulan itu yang tawuran itu. Oh, yang anak-anak Ngeri. itu ya Bu? Oh, yang bawa perang yang petasan kadang-kadang kita udah kabur aja dah, saya udah takut gak mau saya. Iya benar Bu, bahaya Bu itu. Nah, iyalah. Bu, di daerah sini suka tuh Bu, tawuran Bu? Jarang. Oh, jarang. Seberang sana. Oh, warga sama warga, sebelah sama sebelah. Buset, berarti adu kuat tuh Bu. Bahkan mahasiswa pun juga terlibat Bu. Barangkali yang masa sih. Ujung kan tempatnya enak. Iya. Kalau mah tempatnya begini. Nah, Oke, berarti kita harus. kita tidur jalanan juga nggak tenang, takut ada orang apa iseng, Iya, ya kan? benar. Iyalah. Sekarang main air keras, main sewar aja kita nggak bawa tangga-tanggaran, ya. Iya. Iya, jangan ngeri juga kita tidur di sini. Jualnya digubuk dah, nggak apa-apa masuk ya. Oke, Bang. Kan kebanyakan pada tidur di luar. Iya. Tuh. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu, Ibu merasa terdiskriminasi nggak Bu oleh masyarakat Bu? Jadi saya kan apa sih, mana nggak ngerti ya, Mas, soalnya nggak sekolah jadi kurang tahu. Maksudnya Ibu pernah kayak merasa bahwa ada perlakuan yang tidak adil nggak Bu? Kayak pemerintah memperlakukan Ibu secara tidak adil ataupun orang-orang di sekitar Ibu memperlakukan Ibu secara tidak adil. Pernah merasakan seperti itu nggak Bu kira-kira Bu? Kadang-kadang juga iya. Oh. Kadang-kadang iya suka begitu, cuman mah ya diam aja lah. Mau nembakin nggak mau apa. Pak Lurah aja jangan tinggal di sini. Kan datang nih ya. Iya. Kadang-kadang foto-foto nih ya, Iya, ya. benar. Kadang lapor, di foto-foto ya Allah, kata saya punya apa, di foto-foto dilaporin sama kelurahan. Oh, dilaporin Bu? Iya, kata saya nih Bu, ada yang lapor. Oh. Ada orang iseng ada yang lapor. Ntar kita nih juga bongkarin. Oh. Ada yang nggak seneng. Parah banget ya Bu? Ada yang nggak seneng. Sekarang sih udah jarang. Tadinya kalau foto-foto dari mana nggak tahu itu dah. Oh, dilaporin tuh Bu? Ntar dia lapor ke kelurahan, kelurahannya datang ke kita. Pol BP. Bongkar. Ada yang lapor bosen, katanya ada orang lapor mulu begitu. Tapi mereka memberikan solusi gak Bu? Kayak walaupun mereka bilang bokal, mereka kayak nyuruh Ibu tinggal di mana gitu gak Bu? Menyediakan tempat gak Bu bagi Ibu? Enggak. Oh enggak, berarti benar-benar suruh Ibu kayak pindah gitu aja? Enggak, saya udah tinggal di sini udah lama, udah darah daging saya nggak bisa tinggal pindah kemana-mana. Oh, Biar sampai mati saya tinggal di sini aja. oke. Iya. Ntar ya dia besok datang lagi begitu. Hmm. Usir aja, jangan tinggal di sini, nggak boleh gitu. Oke. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bu dari saya Bu, apa harapan Ibu untuk masa depan Bu? Untuk masa depan Ibu gitu? Ya ibu mah udah nggak bisa deh, udah nggak bisa mama, udah nggak ada harapan. Tapi kalau untuk mungkin anak-anak muda seperti kita Bu, ada yang bisa Ibu belikan ya Bu? Itu mah udah pasti lah, orang situ orang pinter kok gimana. Oh, tidak gitu. Kalau kayak mama, anak mama pada bego-bego semua, yang nggak tahu udah nggak bakal bisa mah. Udah tua begini umurnya udah 64 udah nggak bisa. Tapi kalau boleh tahu anak-anak Ibu pendidikan terakhirnya apa Bu? Pendidikan apa sih? Terakhir. Dia anak-anak Ibu SD gak? Iya. Oh enggak. Oh. Kan bilang mah zaman dulu mah nggak bisa bayar segala-gala. Oh. Zaman dulu biar 15.000 itu udah gede. Iya. Beli bajunya mana, beli sepatunya mana. Iya, mata uang dulu gitu ya. Dulu kuli panggul, kuli bongkok. Kalau sekali ngasih duit 5.000 perak untuk masak doang. Oh. Iya. Oke. Ya, Bu. Mama udah nasib mak terserah deh mau ada di mana kan, mama masih di sini ya. Nasibnya nggak tahu adanya di mana. Kan gitu. Oh. Nah
namanya orang tua kemana-mana jalan kan nggak tahu ya. Sekarang kita masih di sini, Iya. masih sehat ya kan? Iya. Ya, saya kan nggak tahu ntar ada di mana. Tapi anak-anak ibu kerja semua kan Bu sekarang Bu? Ya, iya, kerjanya kerja begitu tadi yang mau bilangnya. Tapi Jangan tisu, mulung, parkir pagi liar disuruh orang, setor gitu. oh oke. Paling dikasih 20.000, 15. Jualan tisu anak mayang no, kadang-kadang laku satu mak, ya udah biarin. Kata saya begitu. Kalau mulung ini seminggu sekali jualnya paling dapat 70. Gitu. Berarti ini ibu jualnya seminggu sekali ya Bu? Iya. Oh, Ini aja berapa hari sebetulnya doang kan? 4 hari. kira-kira dapat berapa tuh Bu kalau boleh tahu? 70, 75. Kira-kira itu cukup nggak Bu buat menghidupi kebutuhan ibu gitu? Bagi-bagi ntar anak saya. Yang 15.000, kadang 20.000. Oh, Kalau kan beli minyak aja seliter 15.000 kan gede Iya, ya. betul. Susah. Kadang-kadang Pak, kalau punya minyak tanah mah masak air gitu. Masak kopi gitu. Tapi dari anak-anak ibu sendiri mereka itu memiliki kayak keinginan untuk pendidikan lebih tinggi nggak Bu? Belajar lagi? Kayaknya enggak deh. Udah habis udah gimana ya? Hmm. Enggak benar sih. Iya. Oh. Enggak ada ini ada udah nggak mampu. Oke. Iya. Udah nggak mampu dah mah. Tapi yang penting kerja lah Bu, ya kan? Iya, Maksudnya mereka, kerjanya begitu. iya. Iya. Tapi yang penting udah ada semangat Bu, udah bagus Bu, ya kan? Mau mulu. Asal jangan nyolong barang orang. Iya, ya. asal jangan nyolong Bu, bener Bu. Iya. Kita kerja boleh kerja apa aja Bu, tapi yang penting jangan nyolong Bu. Iya. Gitu. Oh sama nah Bu, Iya. yang penting halal ya Bu. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Itu sekian pertanyaan dari saya, itu aja. Semoga menjadi kita dapat saling berkembang ya Bu. Ibu semangat Bu, tetap semangat. Ya, untuk anak-anak ibu saya doakan sukses selalu ya Bu. Semangat Bu. Apalagi kan anak muda kan Bu, masih potensinya masih tinggi Bu. Kalau situ mah udah jadi orang pintar. Wah, amin. Wah, Kalau anak mama udah nggak bisa dah. yang penting prosesnya Bu. Tua. Iya. Yang penting prosesnya lah Bu. Kita kan sama-sama berkembang ya Bu. Iya. Sama-sama Doain aja ya, berkah selamat ya. Ya, amin. Walafiat. Makasih Bu. Selamat, pulang Amin. selamat ya. Ibu juga ya Bu. Iya. Semangat Bu. Ya. Terakhir kali ada sebelum penutup ada bingkisan Bu dari kami Bu. Ya. Iya. Kita izin foto boleh ya Bu? Boleh. Oke, baik. Ibu, sekali lagi saya selaku dari kelompok ini, anggota kelompok, mengucapkan terima kasih banyak Bu ke Ibu. Semoga ya sehat selalu ya Bu. Selamat ya, Kita, biar Bu. panjang umurnya ya. Ya, terima kasih, Bu. Biar rezekinya jangan penyakit aja. Oke Bu, halo Bu, perkenalkan Bu, nama saya Mario. Halo, Ibu dengan Ibu siapa Bu? Ibu Leha. Oke, dengan Ibu siapa Bu? Oke, baik. Dengan adik siapa? Aduh. Dia diam aja. Lucy namanya. Oh, oke. Kita tumpang izin bertanya ya Bu untuk wawancara Ibu. Nanti di akhir video kita juga ada sedikit bingkisan Bu dari kami Bu. Oke, baik. Saya ingin bertanya Bu, kalau boleh Ibu boleh ceritakan nggak Bu tentang kehidupan Ibu sehari-hari gimana? Oh, saya mulung Oh, dari jam berapa sampai jam berapa tuh Bu biasanya Bu? dari siang sih jalannya jam 11 bareng dia. Oh, berarti sehari-hari tuh Bu, Iya. bersama-sama tuh Bu. Kalau boleh tahu anak biasa ngapain Bu? Kalau selama Ibu bekerja gitu? Ikut. Oh, ikut. Oh. Hai. Ini juga anak Ibu Iya. nih. Namanya siapa Bu? Oh, halo Lapi. Wih, energetik banget ya Bu. Mantap. Oke, berarti sehari-harinya Ibu ini bekerja ini Bu. Oke, Mbak. Itu kira-kira kalau boleh tahu itu pendapatannya berapa ya Bu selama seminggu gitu Bu? Atau sehari gitu? Kalau sehari bisa 100 sih. Bisa 100.000. Oh, itu kira-kira cukup nggak Bu untuk membiayai kebutuhan Ibu? Enggak ya? Enggak. Anak 4 soalnya. Oh, anak Ibu 4. Iya. Oh, yang di sini ada Satu. 3 lagi Bu. Di rumah sekolah. Oh, sekolah 3-3-nya. Anak Ibu juga sekolah Bu. Ini belum, baru 6 tahun. Oh, yang paling gede umur berapa tuh Bu? Yang gede umur 13. Oh, 13. Berarti udah SMP ya Bu. SD Oh, kelas SD. 6. Oh, SD kelas 6. Oke. Berarti anak Ibu semuanya sekolah kecuali ini Iya. karena masih kecil. Oh, oke, baik. Berarti Ibu itu membiayai kehidupan Ibu sehari-hari dari untuk itu ya Bu, mereka sekolah ya Bu. Iya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua, Ibu pernah mengalami kesulitan gitu gak Bu selama Ibu Jelas, menjalani? sering lah. Biasa kesulitan terbesar tuh gimana Bu? Ekonomi sehari-hari itu serba kekurangan aja. Kalau kan buat jajan sekolah anak, buat makan sehari-hari.
Tapi kayak untuk kebutuhan pokok seperti kayak Alhamdulillah kalau pokoknya ketemu aja gitu. oh kalau terpenuhi. makan ya. Puji Tuhan. Tapi kalau untuk ekonomi ya Oh, kurang. oke. Tapi kalau dari pemerintah gitu biasanya pemerintah sering memberikan bantuan gitu nggak, Bu? Berupa bantuan langsung tunai BLT gitu Bu, misalnya. Oh di sini nggak ada. Oh, di sini nggak ada? Kan nggak kecantum sama RT. Oh, berarti Ibu nggak dapet ya, Bu? Enggak. Oh, daerah sini berarti nggak dapet. Oh, Kecuali di pemukiman ya pinggiran Iya. ya ada RT RW-nya dapat. Tapi kalau di Oh. daerah Tanggul begini enggak sih. iya iya. Oke oke. Berarti pertanyaan berikutnya, Ibu itu pernah nggak, Bu, kayak kepikiran untuk apa namanya mencari pekerjaan baru, Bu? Kepengen tapi siapa yang mau ngajak? Ya Mbak. Nggak ada yang ngajakin kecuali ya mulu mau nggak mau. Yang penting kan halal ya. Iya, yang penting halal, Bu, benar, Bu. Apa yang kita kerjakan yang penting halal ya, Bu. Oke oke. Berikutnya, Bu, pertanyaan dari saya, Bu. Ibu pernah merasa nggak, Bu, adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi, Bu? Gitu. Oh, jelas. Beda banget. Soalnya kan kita kayaknya direndahin banget gitu. Soalnya kan kita mulu kalau ada orang kan enggak. Oh, berarti kayak orang yang silik itu ada aja ya, Bu? Ya Allah merinding. Sorry ya. Iya. Apa? Iya. Oke. Kalau misalnya interaksi Ibu antara anggota kelompok Ibu misalnya terhadap teman Ibu atau orang di daerah sini atau sekelompok teman Ibu yang lain itu kayak gimana, Bu? Interaksinya, Bu? Sekali Jadi aja. untungnya di sini kayak keluarga aja gitu Om. Jadinya kalau ada apa-apa bisa bantu gitu. Oh, baik saling membantu ya, Bu, Iya. sifatnya ya, Bu. Oh. Oke, baik saling tolong-menolong gitu ya, Bu. Iya. Lebih ke gotong royong ya, Bu? Iya. Oh. Tapi seling nggak, Bu? Maksudnya gotong royong gitu. Kuat nggak, Bu, ikatannya? Oh, ikatannya kuat ya, Bu. Karena Oh. kan sesama pemulung ya. Oh. Jadinya akur sih nggak ada Oh. keributan ya Mbak ya. Oh, jadi walaupun berbeda-beda, tapi sejauh ini nggak ada keributan ya, Bu? Iya. Aman ya, Bu? Alhamdulillahnya Om. Oh, puji Tuhan ya, Bu. Kalau misalnya pernah nggak, Bu, kayak mengalami pertengkaran, Bu, sama tetangga atau sama apa Nggak gitu? ada. Oh, berarti aman-aman aja ya, Bu? Iya. Oh, bagus sih, Bu. Soalnya kan masyarakat kota zaman sekarang kan lihat ini langsung kesal gitu kan, Bu? Iya. Enggak di sini. Soalnya kan kita lihat juga pekerjaannya sama juga. Iya. Apa yang mau diributin ya kan? Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih, Bu. Pertanyaan berikutnya ada dari teman saya, Bu, yaitu Ilham, Bu. Dia akan menanyakan Iya, Ibu boleh. berikutnya. Ganti-gantian ya, Bu, jadi, Bu. Iya. Baik Ibu, Iya. lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi untuk perkara pendidikan di sini Kalau fasilitasnya? pendidikan ya cukup, tapi kalau untuk fasilitas ya kitanya begini kan, tinggalnya di pinggir kali kan, bantaran lah. Bantaran kali. Iya. Kalau untuk sekolah sih, alhamdulillah ya pada sekolah gitu Iya, masih anak-anak Om. Iya, tapi masih kalau untuk terbilang terjangkau ya. fasilitas, Untuk fasilitas itu misalnya dari sekolahnya itu sudah ini nggak sudah memadai nggak? Mungkin ada diberikan buku gratis ataupun oh iya ya. kalau untuk bantuan di sekolah gratis ada buku LKS bacaan gitu, tapi kalau Iya. untuk buku tulisnya kita beli sendiri, nggak dari sepenuhnya dari sekolahnya, Iya. cuma LKS saja bacaannya. Dan infrastrukturnya juga udah oke ya? Iya. Iya. Oh. Berarti untuk fasilitas dan keterjangkauan udah oke lah ya untuk Udah. pendidikan di sini ya. Soalnya deket juga sekolahnya tuh, tinggal nyebrang rel kereta sekolah selama ya. Tapi ada beberapa tunjangan khusus nggak untuk pendidikan gitu? Enggak ada, Oh, soalnya nggak ada. kan di sini negeri ya, sekolah Iya. negeri jadinya nggak dipungut biaya. Oh, iya. Tapi untuk sekarang, alhamdulillah ibu sekeluarga masih sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Cuman bicara soal kesehatan ini, apakah ada kendala dalam menjalani Jelas memanfaatkan? Iya. kadang-kadang kalau kan kita udah umur juga ya Om Iya. ya. Apalagi ini berapa Mbak? Umurnya? 48, saya 45. Gimana itu? Tapi untuk menjangkau fasilitas kesehatan itu udah cukup mudah guys. Dan juga sudah terjangkau ya. Iya. Apalagi sekarang kan ada BPJS Ibu ya. Iya. Ibu sendiri ada BPJS Ibu? Kalau saya ada, tapinya
Sekarang udah di stop soalnya yang bayar. Berarti kalau untuk perkara kesehatan sekarang ibu lebih ke mungkin ke puskesmas Iya. ataupun Puskesmas. obat warung gitu. Iya, warung aja. Kebanyakan warung sih Om. Nggak Iya, pernah iya, ke iya, puskes. Jadi begitu ya kalau soal kesehatan ya. Iya. Oke. Baik Ibu, Ah. mungkin saya lanjutkan ke teman saya lagi. Oke. Terima kasih Bu ya. Iya. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Kira-kira kayak anak ibu sendiri yang yang sekarang sedang sekolah itu pernah mendapat perlakuan diskriminatif gak Bu? Enggak, Oh enggak ya, berarti sejauh ini aman ya Bu? aman. Oke. Kalau anak ibu ini gimana Bu? Iya sama, di sini juga dia aman-aman aja. Oh. Berteman sama kawannya. Oh, berteman dengan semuanya ya Bu? Bahkan sampai yang sana juga sama ya Bu? Iya. Oh dekat ya Bu berarti ya? Oh, oke baik. Berarti hubungan di sini emang bagus ya Bu? Iya. Ya soalnya saya jarang melihat, biasanya saya itu umum ya, bahkan meninjau ya dalam lokasi yang bagus pun itu. Biasanya kita itu sering Bu berkelahi atau gimana atau tawuran gitu. Tapi puji Tuhan dari sini baik-baik aja ya Bu. Baik. Tawuran ya. Tawuran ya ada, tapinya di kita sekeliling ini enggak. Oh, baik tahun tuh dari pihak luar ya Bu? Iya. Oh, mereka cuma lewat sini aja. Iya. Sorry Mbak. Oke baik. Nah, pertanyaan berikutnya Bu dari saya Bu. Ibu pernah menerima bantuan dari pemerintah nggak Bu? Baik organisasi maupun non pemerintah gitu. Kayak misalnya bantuannya berupa makanan gitu atau Oh, apa dari Bu? sini iya tiap Jumat ya. Oh, tiap Jumat? Iya. Lewat lah orang tahu. Mm-mm. Oh, berarti itu orang lain ya Bu? Bukan Iya, pemerintah ya Bu? Bukan. Katanya saya dengar orangnya itu aja, itu benar Iya. nggak Bu? Oh, dari Itu langganan gitu. Langganan udah Oh. biasa dia mantau gitu ya Om kesini, jadinya kita Kalau kata hampir semua kebagian gitu. Pemulung dari ujung sampai ke ujung sampai ke ujung. Mm-mm. Hari Jumat tuh Bu? Mm-mm. Oh, berkat tuh sama Jumat. iya. Mm-mm. Oh, berarti dia emang sering bersedekah gitu ya Iya. Bu? Oh, orangnya baik ya Bu? Amin. Iya. Maksudnya saya bisa wawancarin dia juga ikutan biar lebih seru ya Bu. Iya. Oke baik. Mungkin itu kesempatan kali ya Bu. Saya coba wawancarin. Iya, Oke. iya. Yang pertanyaan berikutnya Bu, menurut Ibu ada nggak Bu yang bisa pemerintah setempat lakukan Bu atau orang lain lakukan agar mungkin kehidupan di sekitar sini bisa menjadi lebih baik? Maksudnya? Kayak ada nggak Bu kira-kira yang aksi yang bisa dilakukan Bu agar misalnya kehidupannya bisa lebih baik gitu Bu? Oh, kepengen aksi mah ya, tapinya gak boleh buat. Suami juga ikut mulung. Oh. Jadinya ya kita juga ikut terjun juga untuk membesarkan anak kan. Yang penting halal lah Bu. Ya kan Bu? Yang penting dari duit kita dapat kita bisa gunakan untuk kebaikan gitu kan Bu. Iya, amin. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir dari saya Bu, ada nggak Bu harapan Ibu untuk anak-anak Ibu ataupun kita Bu, generasi anak muda gitu? Jelas. Harapan dari Ibu Bu? Harapan saya ya dan sukses aja kayak om-om. Oh, amin. Iya. 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 Pengennya lebih tinggi lagi ya dari Iya. orang tuanya ya. Iya. Oke. Berarti nanti pas anak Ibu selesai lulus SD, mereka lanjut SMP ya Bu berarti ya? Oke. Dan kalau ada rezeki. Iya, siap. Kita doakan Bu ada Bu. Amin. Iya. Pasti ada yang sudah yang menyediakan Bu mengatur rezeki ya Bu masing-masing kita Bu. Iya. Baik, sekian itu saja Bu dari kita Bu. Nah, berikutnya kita akan ada sedikit bingkisan Bu dari kita Bu ya. Semoga dapat diterima dan menjadi berkah ya Bu. Nah, iya. Kita habis selesai ini wawancara guys. Sekarang lagi jalan pulang. Capek banget bisa lihat tuh muka Fahri. Itu capek banget. Oke deh. Thank you banget.